Ini, hal yang nggak pernah orang bicarakan, kehidupan setelah menikah. Banyak orang lebih sering bahas bagaimana masalah kondisi finansial setelah menikah, seperti biaya persalinan, biaya anak sekolah, biaya KPR, dan segala biaya lainnya. Tapi, pernah nggak lo dengar ada yang bahas masalah ini? Ya, bertetangga. Buat gua, ini seperti seni hidup. Ketika lo memutuskan untuk menikah dan tinggal mandiri bersama istri lo beda rumah dengan orang tua atau mertua, lo harus siap dengan situasi ini. Supaya lo makin nyambung dengan konteks ini, gue mau share cerita gue dulu. Gue beli rumah di tahun kedua pernikahan, usia gue sangat muda waktu itu. Dan yang pasti dengan privilege. Soal privilege, ini akan gue bahas di video lainnya. Sebuah rumah kecil di bekas perumahan BTN. Jadi lo bisa kebayang bagaimana profil warganya. Karena bukan perumahan kafling atau klaster yang biasanya udah diurusin sama developer. Di sini, lingkungannya masih sangat konvensional. Tapi gue yakin ini semakin relate buat lo. Perumahan dempet, setiap pagi lo bisa temui pedagang sayur, pedagang ayam potong keliling, dan pedagang lainnya yang muter-muter di perumahan ini. Gimana? Udah dapat gambaran lingkungan bertetangga seperti apa yang akan gua bahas di video ini? Supaya mudah, gue akan bahas 1 tahun pertama saat lo mulai tinggal di rumah sendiri. Bulan pertama dan kedua, lo mulai tahu tetangga sebelah lo kerja sebagai apa dan kerja di mana. Di fase ini, ada beberapa kemungkinan. Kalau tetangga lo ini lebih tua, lo akan dapat banyak kisah hidup. Entah kisah hidup yang beneran berguna buat hidup lo, atau hanya sekedar mendengarkan kisah kejayaan dia di masa lalu. Tapi di tengah obrolan ini, lo nggak bisa menghindar, karena lo ada di fase pengenalan dan berusaha untuk diterima di lingkungan baru. Dan ingat, kalau tetangga lo jauh lebih tua, akan sangat sedikit kesempatan lo untuk berbicara. Bulan ketiga dan keempat, lo akan mulai tahu kegiatan-kegiatan warga, mulai dari kerja bakti bulanan, bersih-bersih lapangan karena mau 17 Agustusan, atau sekedar acara makan-makan RT. Malah di beberapa tempat, masih ada siskamling. Bulan kelima dan keenam, teman-teman lo pengen main ke rumah lo, dan lo mulai kebingungan. Mau parkir di mana? Bersyukurlah kalau rumah lo punya jalanan yang luas. Tapi kalau mepet 2 mobil pas, inilah saatnya memetik buah kebaikan lo dalam bertetangga. Karena lo dan para tetangga berhubungan baik, lo bisa minta izin untuk parkir mobil di sekitaran gang rumah lo. Bulan ke-7 dan ke-8, pengetahuan pertetanggaan lo udah mulai luas. Karena lo pernah ikut kegiatan warga. Meski nggak semuanya sih. Lo udah mulai kenal tetangga dari pedagang. Bulan ke-9 dan ke-10, undangan kegiatan warga udah mulai sering datang ke rumah lo. Pak RT udah mulai notice keberadaan lo. Dari yang tadinya datang cuma mau nagih IPL, sekarang udah mulai bervariasi undangannya. Mulai dari halal bihalal warga, sampai dengan musyawarah pemilihan RT. Gue bisa bilang, lo harus mulai menentukan prioritas. Mana yang perlu lo hadir, mana yang enggak. Karena gue tahu, energi lo nggak sebanyak itu. Bulan ke-11 dan ke-12, lo udah mulai autopilot dalam bertetangga. Lo udah mulai tahu pola kegiatan dan kebiasaan warga di sekitar lo. Rasa sungkan sudah mulai memudar. Lo bisa bersikap biasa tanpa canggung lagi saat lagi duduk di depan rumah, sementara tetangga lo lagi nyiram tanaman. Alias, lo canggung kalau terlibat dalam situasi yang sama dengan tetangga. Tips dari gua, jangan terlalu dulu so akrab dengan mereka. Karena bagaimanapun, hitungannya lo masih baru di lingkungan itu. Lo bisa bersikap normal, sewajarnya dan cenderung bergerak seperlunya. Di akhir video ini, gua akan rangkum apa aja yang udah kita bahas. Menikah dan hidup mandiri berarti siap menghadapi seni bertetangga.
Setelah menikah dan tinggal terpisah dari orang tua, tantangan bukan cuma finansial, tapi juga bagaimana beradaptasi dengan lingkungan dan karakter tetangga di sekitar rumah baru. Fase adaptasi bertetangga berjalan bertahap. Dari fase mengenal siapa tetangga kanan kiri, ikut kegiatan warga, sampai dikenal Pak RT. Semuanya membentuk proses penerimaan sosial di lingkungan baru. Hubungan baik ini penting, bahkan untuk hal kecil seperti izin parkir atau dukungan kegiatan warga. Bangun hubungan sewajarnya, jangan berlebihan. Di tahun-tahun awal, bersikaplah normal dan sopan tanpa terlalu berusaha akrab. Seiring waktu, hubungan akan terbentuk alami, dan lo bisa menyesuaikan diri dengan ritme serta budaya lingkungan tempat tinggal. Santai aja, nggak perlu sok akrab. Di tahun-tahun awal, cukup tunjukin sikap ramah dan sopan. Lo nggak harus langsung deket sama semua orang. Seiring waktu, interaksi lo bakal terbentuk dengan sendirinya. Yang penting, lo bisa nyatu sama ritme lingkungan tanpa ngerasa canggung atau kikuk. Intinya nikmati semua proses dalam seni bertetangga. Kalau lo suka dengan video ini, subscribe channel ini supaya gue makin semangat bikin video. Dan like kalau lo merasa tips ini bermanfaat. Tapi, kalau lo ada pendapat lain, bisa ketik di kolom komentar. Matur suwun.